Oke, selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu cara menyiapkan rencana anggaran biaya penawaran harga konstruksi ya, tender pada ULP. Oke, kita ikuti saja video saya ini. Oke. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan konten saya yaitu menyiapkan rencana anggaran biaya penawaran harga konstruksi tender pada LSP yaitu klasifikasi untuk bangunan air. Sebelumnya kita harus menyiapkan bahwa perusahaan yang kita gunakan itu perusahaan yang memang up to date dan masih berlaku dokumen-dokumennya, yaitu yang pertama sekali memiliki nomor IMB, nomor induk berusaha. Perusahaan masih berlaku pada saat ini selama proses tender sehingga pelaksanaan fisik kegiatan, dan selanjutnya perusahaan yang diikutkan tender ini telah kita daftarkan terlebih dahulu sebelum kita memulai SBU. Yang perusahaan yang akan kita ikutkan tender harus sesuai dengan yang itu kegiatan yang sedang dilelangkan. Selanjutnya yaitu dengan klasifikasi yang sesuai yang untuk bangunan yang kita ikuti proses tendernya itu. Adapun di sini dalam kesempatan ini penawaran untuk mengupload penawarannya itu pertama kita pastikan koneksi internetnya, komputer tidak dalam virus, ukuran filenya tidak terlalu besar, dan pastikan appendo sesuai dengan versi SPLC. Hindari pemakaian karakter yang ini kayak letakkan appendo di all the day. Upload penawaran dari hard disk internal laptop. Selanjutnya file penawaran tidak dalam kondisi terbuka. Nah selanjutnya untuk menyiapkan kita build entity, di sini kita login dahulu. Setelah login kita klik tombol login dan klik pada kolom penyedia. Untuk perusahaan peserta lelang di sini kita dipinta passwordnya nanti. Yang di sini kita ketik passwordnya. Selanjutnya kita pilih cari paket dan paket yang akan diikuti tendernya dengan cara mengklik yang nanti kita selanjutkan. Dalam hal ini bangunan irigasi dengan klasifikasi atau SBU KLBI 4201 bangunan irigasi atau yang sama lainnya. Selanjutnya kita download dokumen tender yang telah disiapkan yaitu build quantity analisanya. Nah ini juga kita login di sini kan, nanti kita lanjutnya untuk memulai proses tender yang maka kita ikuti masuk. Nah kita masuk login dari sini. Selanjutnya kita mulai mengikuti proses login. Itu pertama sekali kita pilih login. Sini begitu kita masuk kita pilih sebagai penyedia untuk pihak ketiga penyedia. Sini kita dipinta password login, kita masukkan password dari pihak perusahaan yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya begitu masuk kita pilih paket. Di sini kita memilih paket yang akan kita ikuti guys. Di sini kita pilih yang khusus kita untuk konten ini. Kita ambil sampel atau kita contoh yaitu paket bangunan air atau irigasi KBLI 42201 itu bangunan air, sehingga nanti sesuai dengan paket yang kita ikuti dengan perusahaan kita yang telah kita siapkan sebelumnya. Guys. Selanjutnya kita masuk itu milih dari kita klik perusahaan yang kita paket yang kita ikuti tadi. Di sini kita lihat ya, benar-benar syarat-syarat jadwal yang telah
Oke, di sini ada 4 bagian analisa satuan pekerjaan. Yang pertama, analisa bidang umum. Yang kedua, bidang sumber daya air. Dan yang ketiga, bidang bina marga. Selanjutnya, yang keempat, bidang cipta karya. Dalam kesempatan kini, kita akan membahas yaitu bidang sumber daya air. Nah, di sini ada contoh format daripada daftar harga bahan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam analis, kita masuk ke dalam daftar analis untuk menentukan analisa harga satuan pekerjaan. Terlebih dahulu kita mengisi harga bahan. Ini harga bahan. Di sini ada upah pekerja, ini kodenya kayak. Ini pekerjaannya, upahnya, pekerjaan satuan, sehingga kita harus mengisi di sini. Dan ongkos angkutnya kalau tidak perlu mereka dikosongkan saja. Jadi oke. Ini material ini kode material bahan kerikil, koran beton, besi siku. Sedangkan ini kode ini sudah merupakan format standar, yang ini sudah ditetapkan. Ini belangko ini disiapkan dalam dokumen tender yang daftar harga bahan, sehingga kita hanya mengisi di sini. Di sini harga satuan per kubik berapa, ongkos angkut berapa, sehingga kita dapat harga satuan untuk satu kubik harga. Oke, di sini daftar analisa satuan pekerjaan. Bila tercantum di dalam dokumen bill quantity dengan kode analisa T01A, ini berarti 1 meter persegi pembersihan atau stripping koreksi. Sini merupakan suatu istilahnya format yang sudah ditetapkan dengan koefisien yang sudah ditetapkan, sehingga kita memasukkan dari harga bahan tadi ke sini. Jadi harga bahan, oke, kita lihat sini ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi harga satuan bahan yang kita cantumkan sebelumnya tadi 100 kali 0,6, ini 6.000. Jadi dapatlah untuk harga upah per 1 meter persegi 6.000 tambah dengan peralatan tadi. Oke. Kita lihat di sini. Nah, jadi peralatan tidak tercantum, jadi jumlah harga bahan dan peralatan tidak dimasukkan, ditambah dengan profit, overhead dan profit. Jadi untuk pekerjaan 1 meter persegi tadi, pembersihan itu menjadi 7.000. Ini sudah termasuk overhead atau keuntungan dari pihak pelaksana pekerjaan. Ini untuk kisdam, ini satu kesatuan yang semua. Ini untuk pengukuran saja sama saja. Ini yang kode analis T05 untuk 1 meter baju pengukuran dan pemasangan profil atau boplang. Oke. Di sini kita tinggal memasukkan harga ini sehingga kita dapat begini, guys. Oke. Kita lihat berapa harganya. Oke, di sini yang ini kita ambil dari harga bahan, ini dikali dengan koefisien. Ini koefisien ini tidak boleh dirubah, telah ditetapkan, sehingga hasilnya 16.000 untuk upah pekerja per meter, ditambah dengan bahan 61.000. Ini kita menggunakan water pass untuk harganya per meter. Ini sewanya per hari 300.000 kali 0,4,
Jadi untuk per meter persegi termasuk overhead atau keuntungan dan lain-lain ini jadi 42 per meter persegi. Oke, selanjutnya item pekerjaan lainnya. Galian tanah sama saja. Oke, bila kita mendownload daripada dokumen tender, biasanya kita dapat blanko bill of quantity. Ini di sini dicantumkan judulnya sudah tercantum. Akan tetapi di sini untuk itemnya tercantum dengan harganya dikosongkan. Ini tinggal kita mengisi daripada harga satuan. Harga satuan tadi untuk harga satuan di sini harga satuan analisa kita masukkan di sini. Ini kode ini bila dikosongkan ini tetap dikosongkan saja. Ini untuk analisa. Nah, berarti T06 berarti kita harus menggunakan analisa T016 dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Sedangkan ini merupakan volume yang telah ditetapkan dari Pokja dan tidak bisa dirubah-rubah. Sehingga yang boleh kita masukkan di sini berdasarkan perhitungan analisa kita di sini. Oke, selanjutnya kita ambil sini ya. Ini sudah kita isi sebelumnya, jadi kita tinggal lihat di sini. Kita cantumkan di sini. Nah, sehingga kita dapat ini kita sudah kita isi sebelumnya, oke. Nah, kita ambil contoh ini, kita basecamp ini biasanya kita perkirakan ini harga H. Kalau LS ini perkiraan sendiri, RS lamsam atau perkiraan untuk per meter persegi yang berapa, untuk pembersihan lapangan ini berapa, PPN ini merupakan hasil perkalian dari volume dengan harga satuan dengan PPN ini, sehingga ada dapat ini dijumlahkan ini. Oke, selanjutnya yang mesti diperhatikan dalam penyusunan rencana yang memilih tipe analisa sesuai dengan spesifikasi teknis bidang masing-masing. Tidak boleh merubah koefisien yang telah ditetapkan oleh Pokja. Yang estimasinya K3-nya harus tidak boleh di bawah harga UMR. Hal yang mesti diperhatikan dalam menyusun rencana anggaran biaya. Yang pertama, menyiapkan rencana anggaran tersedia dengan format Excel, mengupload ke LSP yang diingin, penawaran tidak boleh melebihi HPS ya. Oke. Satu, mengupload dan mengirim tawaran konstruksi di LSP. Mengupload dan penawaran pengirim yang dilakukan setelah diteliti dengan benar, tidak terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan oleh LSP, yang diikuti dengan cara mengklik dan kirim. Oke, selamat mengikuti tender secara online. Pastikan perusahaan lengkap, administrasi dan masih berlaku dan update selalu. Karena kalau tidak update tidak bisa diupdate. Pastikan SPK konstruksi sesuai dengan paket tender yang diikuti, sehingga tidak membuat tawaran kita menjadi gugur. Pastikan analisa harga satuan pekerjaan dan tawaran yang benar, teliti kembali sebelum upload dan kirim tawaran kita. Oke, demikianlah. Ikuti video selanjutnya dengan cara subscribe. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali yang pada konten berikutnya.